Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik. Amin ya robbal alamin. Perkenankan, pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi sebagaimana tugas kelompok untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Sandra Olivia dengan judul Struktur Masyarakat, Proses dan Interaksi Sosial serta Proses-Proses Sosial. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai presentasinya. Dalam tugas kelompok kali ini, kami beranggotakan Hai, perkenalkan saya Diego Peterson Sinuraya dengan NIM 1909000001, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hai, perkenalkan saya Abdul Khotif dengan NIM 190900026 dari Fakultas FISIP Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan saya Nisa Apriliani Aulia dengan NIM 190900038 dari Fakultas FISIP Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan saya Ismi Stiana dengan NIM 190900039 dari Fakultas FISIP Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan nama saya Andres Aditya dengan NIM 190900057. Saya mahasiswa USNI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan nama saya David Fernando Tagalung dengan NIM 190900060 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, langsung kita mulai pembahasan yang pertama yaitu struktur masyarakat. Struktur masyarakat atau struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya ini bisa berbentuk vertikal atau horizontal. Lalu apa sih susunan vertikal? Nah, susunan vertikal ialah di mana pembeda masyarakatnya berdasarkan tingkatan. Sedangkan susunan horizontal adalah di mana pembeda masyarakatnya berdasarkan pada aspek diferensiasi. Dalam ilmu sosiologi, struktur horizontal disebut juga diferensiasi sosial. Sedangkan struktur vertikal dalam sosiologi disebut dengan stratifikasi sosial. Yang berikutnya adalah sedangkan menurut para ahli, sosiologi merumuskan definisi struktur sosial sebagai berikut. Yang pertama, menurut George Simmel, struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Yang kedua, menurut George C. Homans, struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menurut William Komblum, struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Dan yang keempat, menurut Surjana Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Itulah pengertian struktur sosial menurut para ahli sosiologi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peran masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi, pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam status dan peran individu. Status yang berbeda-beda itu merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Yang kedua, dapat berubah dan berkembang.
Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Maksudnya, mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. A. Keadaan geografis. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan budaya yang berbeda satu sama lain. B. Mata pencaharian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri. C. Pembangunan. Pembangunan dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin. Next, kita lanjut ke fungsi struktur sosial ya. Yang berikutnya ada fungsi struktur sosial. Dalam struktur sosial terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi identitas, fungsi kontrol, dan fungsi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggota memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Yang kedua ada fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Jika individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Yang ketiga ada fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Itulah ketiga fungsi dari struktur sosial. Bentuk struktur sosial. Bentuk struktur sosial terbagi menjadi 2, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Yang kedua ada diferensiasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Artinya, tiap kelompok memiliki posisi yang setara tanpa ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Diferensiasi sosial dapat berupa pengelompokan suku bangsa, ras, dan agama. Bentuk struktur masyarakat, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi sosial yang tidak menginginkan terjadinya perpindahan posisi atau mobilitas sosial. Stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya, stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern. Saya Diego akan melanjutkan presentasi dari David. Yang berikutnya adalah bentuk struktur masyarakat diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi ras, yaitu merupakan suatu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawahan yang sama. Nah, secara umum, manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ras Mongoloid, Negroid, dan Caucasoid. Nah, dan yang perlu kita ketahui, orang Indonesia termasuk dalam ras Mongoloid. Yang kedua adalah diferensiasi suku bangsa, yaitu merupakan kategori yang lebih kecil dari ras. Indonesia termasuk negara dengan aneka ragam suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi klan, yaitu merupakan suatu kesatuan keturunan, kepercayaan, dan tradisi. Nah, dalam masyarakat Indonesia terdapat 2 bentuk klan utama,
yaitu klan atas dasar garis keturunan ibu atau matrilineal, contohnya yang terdapat pada masyarakat Minangkabau. Sedangkan yang kedua adalah klan atas dasar garis keturunan ayah atau patrilineal, contohnya yang terdapat pada masyarakat Batak. Nah, yang keempat adalah diferensiasi agama. Masyarakat biasanya dikelompokkan atas dasar agama yang mereka yakini. Seperti yang kita tahu, di Indonesia kita mengenal beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang kelima adalah diferensiasi profesi. Nah, masyarakat biasanya dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaannya. Yang keenam adalah diferensiasi jenis kelamin. Masyarakat biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Seperti yang kita tahu, berdasarkan jenis kelamin masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, keduanya memiliki derajat yang sama. Nah, yang berikutnya adalah proses dan interaksi sosial. Menurut Gillen, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, kemudian pengertian lainnya dikemukakan oleh Masionis, yaitu menurutnya interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau suatu hubungan. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri interaksi sosial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Nah, karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi, jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebut haruslah direspon oleh orang lain. Nah, ciri yang kedua adalah adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga adalah dalam bentuk interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, artinya dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, pihak yang berinteraksi tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebutlah dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal ini ditiru beragam bentuknya, misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa, dan lain sebagainya. Contoh, bentuk imitasi adalah ketika seseorang meniru bahasa gaul seperti "siap", "anjay", dan kata lain dari tokoh atau public figure yang ada di televisi atau di YouTube. Kemudian yang kedua, sugesti. Sugesti adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Contoh dari sugesti adalah ketika seseorang membeli produk kecantikan dan terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang mengatakan jika membeli produk tersebut, wajah konsumen akan lebih bening dan cerah. Nomor 3, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Contoh dari identifikasi adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajahnya menyerupai Barbie atau artis idola lainnya. Yang keempat, simpati. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak lain tersebut. Misal, ketika bencana alam terjadi, seorang turut merasakan kesedihan dari para korban bencana sekalipun orang tersebut tidak mengalami bencana secara langsung. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial dibagi dalam 2 bentuk.
yakni interaksi sosial asosiatif atau yang mengarah pada hal-hal yang mempererat hubungan dan menghasilkan kerjasama, dan interaksi sosial disasosiatif atau yang menciptakan perpecahan. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Dalam hal ini dapat terjadi apabila suatu kelompok yang mempunyai kesamaan pandangan melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang mengarah pada kesatuan. Interaksi sosial dengan tujuan positif ini meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, interaksi sosial disasosiatif. Dalam hal ini mengarah pada perpecahan dan dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari atau pandangan yang bersifat oposisi. Interaksi sosial ini dapat dibedakan menjadi persaingan, kontravensi, dan konflik. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Suatu usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan saling membutuhkan serta mendukung demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Contoh, kerjasama dalam mengerjakan tugas, gotong royong, kerjasama dalam pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Yang kedua, akomodasi. Suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Akomodasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral disebut mediasi. Akomodasi dengan melibatkan pengadilan disebut adjudikasi. Akomodasi yang melibatkan pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya disebut arbitrasi. Dan yang terakhir, akomodasi dengan saling mengurangi tuntutan hingga tercapai kesepakatan disebut kompromi. Asimilasi, suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat kedatangan kebudayaan baru yang lambat laun akan bercampur dengan kebudayaan asli dan memunculkan kebudayaan lain di dalam masyarakat. Contoh, merayakan Valentine, cara berpakaian ala Korea, dan lain-lain. Selanjutnya, akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada kebudayaan baru yang mereka terima, tetapi tidak ada kebudayaan lain yang muncul karena masyarakat tetap pada kebudayaan masing-masing. Contoh, kebudayaan Hindu dan Islam yang bertemu mengakibatkan bangunan gapura atau gerbang masjid menyerupai bentuk pura, tetapi kebudayaan Islam dan Hindu tidak berubah. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Persaingan. Proses sosial dua orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Contohnya, persaingan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Konflik. Konflik adalah proses sosial antara individu atau antar kelompok yang saling menentang, saling menjatuhkan, bahkan saling berlawanan dengan disertai kekerasan atau kontak fisik. Contoh, persaingan memperebutkan barang diskon yang berakhir dengan adu pukul karena salah satu pihak tidak berhasil mendapatkan produk yang diinginkan. Kontravensi. Rasa tidak suka yang bisa ditunjukkan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi oleh seseorang atau sekelompok orang. Kontravensi yang difasilitasi dengan baik akan berubah menjadi persaingan. Akan tetapi, jika disampaikan dengan buruk dapat berubah menjadi konflik. Contoh, orasi mahasiswa menuntut penurunan tarif daya listrik merupakan bentuk kontravensi. Akan tetapi, karena munculnya provokator, kontravensi berubah menjadi konflik antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kekurangan dalam menyampaikannya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dalam hal struktur, masyarakat, proses sosial, dan interaksi sosial. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa!